kekurangan dari bahasa roh itu apa? Sebenarnya dia lebih ke personal. Untuk kepentingan diri. Karena ketika dia berbicara bahasa roh ini, seringkali orang tidak mengerti. Sebelum terangkat ke surga, Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus untuk meneruskan dan mewujudkan misinya di dunia. Langkah awal perwujudan misi ini nampak ketika Roh Kudus memampukan para rasul berbicara dalam berbagai bahasa yang digunakan dan dibutuhkan pada saat itu, sehingga setiap orang yang hadir dari berbagai tempat dengan bahasa daerahnya masing-masing mengerti sungguh dan paham benar akan khotbah dan kesaksian para rasul tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Roh Kudus telah mengawali suatu pembentukan kehidupan umat Kristiani yang bersekutu dan berdoa. Bila gerak awal Roh Kudus itu diimbangi dengan aktivitas umat Kristiani secara baik dan bertanggung jawab, tentu akan dirasakan suatu gerak rohani yang sangat bermanfaat dalam rangka saling menguatkan keimanan. Namun sayangnya, kenyataan yang ada di zaman ini justru malah muncul banyak perselisihan paham yang mempertentangkan dan membatasi kehadiran Roh Kudus. Kelompok yang satu menuduh kelompok yang lain tidak memiliki roh. Sebaliknya, yang satu menuduh yang lain terlalu berlebihan atau lebay. Bukankah perselisihan paham ini menunjukkan bahwa kita sendirilah yang telah menyelewengkan tujuan kehadiran Roh Kudus? Tetapi yang namanya fenomen baru, timbul juga perlawanan. Ya, ada yang mengkritik, ada yang penuh kecurigaan terhadapnya. Ini apa ini, kok aneh-aneh seperti ini? Nah, beberapa gereja Lutheran yang anti mulai melakukan perlawanan. Sebab mereka melihat beberapa pertemuan Pentekostal yang diawali oleh ada ratapan-ratapan, fenomen-fenomen histeris, orang menangis, orang teriak, orang kejang-kejang. Sehingga pada tahun 1907, polisi harus diminta melakukan intervensi terhadap pertemuan-pertemuan mereka di Kassel dan di Grossalmerode. Jadi sampai polisi turun tangan dengan fenomen ini. Nah, tahun 1909, gereja Protestan Jerman, itu di Berliner Erklärung, itu menghukum gerakan Pentakosta ini. Nah, saya bacakan bagaimana pernyataan mereka. Ya. Orang-orang yang bertanda tangan di bawah ini mengangkat suara untuk berjaga-jaga melawan apa yang disebut gerakan Pentekostal. Setelah meneliti bersama secara sungguh-sungguh sejumlah data yang sangat pasti, kami sampai pada kesimpulan berikut di hadapan Tuhan. Ya, lalu katakan, gerakan Pentekostal tidak datang dari atas, melainkan dari bawah. Ia memiliki banyak manifestasi yang serupa dengan spiritisme. Dalam gerakan ini, bertindaklah setan-setan yang mencampur adukkan kepalsuan dan kebenaran untuk menyesatkan anak-anak Allah. Dalam banyak kasus telah diverifikasi bahwa orang-orang yang disebut karismatik ini kerasukan. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa penyembuhan bahasa lidah, nubuat, bukan pada dirinya sendiri suatu tanda yang positif. Karena ditemukan juga dalam konteks bukan Kristiani, melainkan dalam spiritisme. Lalu mereka menyimpulkan, kami percaya bahwa hanya ada satu Pentakosta, yakni yang ada di dalam
Kisah Para Rasul bab 2. Nah, bagaimana dengan di gereja Katolik? Pada tahun 1967, ya, di Petersburg, Amerika Serikat, ada 2 profesor dalam Universitas Katolik yang tertarik dengan gerakan ini, lalu dia ambil bagian dalam pertemuan kelompok Pentekostal Protestan dan mendapat pengalaman yang serupa. Jadi dia mendapat karunia berkata-kata dalam bahasa roh karena dia menerima penumpangan tangan. Nah, jadi dia ditumpangi tangan, kemudian yang lain berdoa, walaupun dia Katolik, dia ikut di dalam pertemuan itu, dan dia mulai berdoa dalam bahasa lain. Nah, pengalaman ini sangat menghibur dia. Akhirnya, dia membentuk kelompok yang terdiri, karena dia profesor, dia kumpulkan murid-muridnya yang Katolik, dan dia ceritakan pengalaman ini, lalu ajak mereka untuk mengalami hal yang sama. Waduh, pengalamannya lalu berkembang, bukan hanya di universitasnya, tapi juga di universitas lain, di paroki, biara-biara di Amerika, bahkan kemudian berkembang ke negara lain. Jadi banyak kelompok-kelompok yang mengalami hal yang serupa. Akibatnya apa? Ya, Vatikan tentu merasa prihatin dengan gerakan ini, perlu mengklarifikasi. Maka tahun 1975 diadakan Kongres Internasional di Roma membahas bahasa roh ini. Ya, sekitar 10.000 orang peserta datang dari 60 negara. Itu tahun 1975. Lalu tahun 1981 diadakan konvensi para pemimpinnya di Roma. Jadi para pemimpin gerakan-gerakan karismatik ini dikumpulkan tahun 1981, datang dari 94 negara. Baru ini menunjukkan betapa gerakan karismatik ini sudah berkembang. Nah, gereja Katolik menamakan ini gerakan karismatik, bukan gerakan Pentakosta. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat teksnya di dalam Kisah Para Rasul bab 2, ini fenomen yang kita dapat di dalam Kisah Para Rasul ini, itu bukan bahasa roh. Ya, kalau kita baca baik-baik di dalam teksnya, kita temukan apa yang terjadi pada mereka. Jadi ketika para murid menerima Roh Kudus itu, dikatakan begini, mereka semua ada lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Jadi ini bahasa-bahasa lain. Nah, apa efek dari berbahasa-bahasa lain itu? Efeknya apa? Orang-orang yang mendengar itu, jadi orang-orang yang hadir di situ, mereka berkata begini, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, Kirene, pendatang dari Roma, bahkan juga orang Arab, Kreta, orang dari berbagai macam yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Mereka mendengar para murid ini berbicara dalam bahasa mereka. Jadi ini perbedaannya. Pada peristiwa Pentakosta itu, apa yang didengar oleh orang banyak itu, apa yang didengar. Jadi mereka mendengar para murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Tetapi mereka mengerti. Jadi tekanannya di sini. Bahasa yang diucapkan para murid itu dimengerti oleh semua yang hadir yang datang dari berbagai bangsa. Bukan berarti bahwa mereka dengar dia ngomong, saya dari Roma, maka bahasa yang saya dengar bahasa Latin. Bukan begitu. Bahwa saya misalnya datang dari negara yang berbahasa Yunani, saya dengar dia ngomong bahasa Yunani. Bukan begitu. Tetapi bahwa apa yang dikatakan oleh para murid itu dimengerti oleh
semua yang hadir. Oleh karena itu, biasanya karunia dalam berbahasa lain ini di dalam gereja disebut karunia pewartaan. Jadi para murid ketika dia berbicara, memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit, ini kan sulit dipahami oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka tidak percaya akan ada kebangkitan segera sesudah kematian. Jadi bagi mereka sulit sekali percaya kepada kebangkitan Yesus. Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang diterima oleh para murid memberi kesaksian, memberi pewartaan, mereka bisa mengerti. Nah, ini yang disebut dengan bahasa lain itu. Bukan bahasa roh, seperti yang kita lihat di dalam karismatik itu, gerakan karismatik. Jadi ini yang membedakan sehingga gereja Katolik tidak menyebut ini gerakan Pentekostal, tapi karismatik. Di dalam karunia Pentekostal itu saya katakan tadi, itu karunia memampukan para murid merumuskan khotbahnya, kata-kata di dalam khotbahnya itu, sehingga dimengerti oleh semua yang datang. Kan tidak gampang bagi mereka dengan cara pikir mereka yang berlatar belakang berbagai budaya. Tapi begitu para murid berbicara, mereka bisa mengerti, lalu mereka bertobat. Nah, itulah yang disebut dengan bahasa lain. Mereka berbicara dalam bahasa lain. Sedangkan di dalam Korintus ini, 1 Korintus bab 12 dan bab 14 itu banyak dibahas, itu dikatakan para murid itu berbicara dalam bahasa lidah. Ya, yang dulu diterjemahkan dengan bahasa roh. Apa itu? Itu sebetulnya semacam doa. Itu suatu doa. Doa yang tidak dipahami oleh si pendoa itu sendiri. Jadi keluar dari rohnya, dia berkata-kata tidak memakai akal budinya, tapi mengeluarkan karena didorong oleh Roh Kudus, lalu mereka berdoa, mengucapkan kata-kata itu. Di dalam 1 Korintus bab 14 ayat 2, misalnya dikatakan, siapa yang berbicara dalam bahasa roh, itu bahasa lidah, tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi beda dengan di Kisah Para Rasul, para murid berbicara, orang-orang mengerti. Ya, walaupun dia dari berbagai negara. Sedangkan bahasa roh, bahasa lidah yang disebut glosa, ini orang berbicara, tetapi tidak seorang pun mengerti. Kekurangan dari bahasa roh itu apa? Sebenarnya dia lebih ke personal, untuk kepentingan diri. Karena ketika dia berbicara bahasa roh ini, seringkali orang tidak mengerti. Beda dengan apa yang terjadi pada Kisah Para Rasul, orang lain justru mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Di sini ketika orang berbicara dalam bahasa roh, orang justru tidak mengerti. Apa itu? Maka Paulus katakan, sebaiknya kalau engkau dalam persekutuan pertemuan-pertemuan, jangan memakai bahasa roh.